nama aku Syahla Saukialsa, kalian bisa panggil aku Ausa. Aku dari kelas QR 1E dan aku akan menjelaskan tentang peran ASEAN dalam perdagangan global. Oke, jadi ASEAN itu adalah Association of Southeast ASEAN Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di ASEAN. Nah, ASEAN ini didirikan pada 8 Agustus 1967 bertepatan di Bangkok. 5 negara yang memulai membangun ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, jadi apa aja sih peran ASEAN dalam perdagangan global? Yang pertama itu adalah mendorong integrasi regional. Jadi, ASEAN membangun pasar tunggal melalui ASEAN Economic Community atau AEC yang memfasilitasi bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja antara di tiap negara. Hal ini mendorong integrasi ekonomi regional, mengurangi hambatan perdagangan internal, dan memperluas dagangan ASEAN untuk ke global. Contohnya adalah AEC telah meningkatkan ekspor intra-ASEAN seperti perdagangan elektronik yaitu barang chip dari Thailand ke Indonesia yang harganya mencapai miliaran dolar per tahun. Selanjutnya adalah meningkatkan kontribusi pada perdagangan dunia. ASEAN menyumbangkan sekitar 7-8% dari total perdagangan global dengan fokus pada ekspor komoditas, manufaktur, dan jasa. Hal ini meningkatkan kontribusi pada perdagangan dunia. Organisasi mendorong membangun infrastruktur dan inovasi untuk menarik investasi asing langsung. Foreign direct investment atau penanaman modal asing. Contohnya adalah ekspor ASEAN ke Amerika Serikat dan ke Uni Eropa mencapai triliunan dolar seperti kopi dari Indonesia dan karet dari Thailand. Itu adalah contoh sederhananya. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah atasi tantangan global dan mendorong perkembangan berkelanjutan. ASEAN mempromosikan perdagangan hijau dan digital untuk menghadapi isu seperti perubahan iklim dan teknologi. Karena yang seperti kita tahu, semakin bertambahnya usia dunia, semakin teknologi semakin mencanggih. Sepertinya kita sudah mencapai di revolusi 4.0. Hal ini mendorong membangun berkelanjutan, membantu negara anggota ASEAN beradaptasi dengan tren global seperti e-commerce dan energi terbaru. Nah, contohnya adalah inisiatif ASEAN Digital Economy Framework mendorong perdagangan digital seperti ekspor aplikasi layanan IT dari Filipina yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital ASEAN sebesar 10% per tahunnya. Oke, semuanya mungkin itu aja penjelasan peran ASEAN dalam perdagangan global. Saya Syahla Saukialsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang berkontribusi dalam perdagangan global ASEAN. Yang pertama ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang dibentuk pada tahun 1992 yang memiliki tujuan untuk menghapus hambatan tarif antar negara ASEAN sehingga barang dan jasa lebih mudah bergerak di kawasan Asia. Dan juga AFTA memperkuat posisi ASEAN dalam perdagangan global karena produk ASEAN sendiri lebih kompetitif. Yang kedua ada ASEAN Economic Community atau AEC yang resmi berlaku pada tahun 2015 yang memiliki fungsi menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang berfokuskan pada aliran bebas barang, tenaga kerja terampil dan juga modal yang menjadikan ASEAN salah satu kekuatan ekonomi yang terintegrasi. Yang ketiga ada World Trade Organization yang berdiri pada tahun 1995 menggantikan GATT. Saat ini semua negara ASEAN adalah anggota WTO. WTO sendiri memiliki fungsi untuk mengatur aturan main perdagangan internasional dan juga mendorong liberalisasi perdagangan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tujuan dari perdagangan internasional di wilayah ASEAN. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota. Nah, jadi melalui perdagangan internasional ini membuka peluang bagi setiap negara untuk dapat mengekspor produk unggulannya dan mengimpor produk yang tidak dapat diproduksi di negaranya sendiri. Nah, dengan meningkatnya ekspor dan impor ini, pendapatan nasional pun naik, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing ekonomi.
sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya. Yang kedua, memperkuat akses pasar produk ASEAN ke dunia internasional. Nah, melalui perdagangan internasional ini, produk-produk dari negara-negara di kawasan ASEAN dapat dikenalkan dan dipasarkan ke berbagai negara di dunia. Semakin luas jangkauan pasarnya, maka semakin besar pula peluang peningkatan ekspor dan investasi asing, sehingga UKM dan industri lokal dapat berkembang di pasar global dan meningkatkan nilai ekspor di kawasan ASEAN. Yang ketiga, dapat mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Nah, melalui perdagangan internasional di wilayah ASEAN ini dapat mengurangi hambatan tarif dan non-tarif karena negara-negara anggotanya sepakat melalui kerjasama seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA untuk menurunkan biaya masuk, menyederhanakan aturan perdagangan, dan menyamakan standar guna memperlancar arus investasi, barang, dan juga jasa di kawasan ASEAN. Dan yang terakhir, dapat mempererat kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, karena perdagangan internasional ini menciptakan hubungan saling ketergantungan ekonomi melalui kegiatan ekspor dan juga impor, serta mendorong kerjasama dalam kebijakan investasi dan teknologi melalui kesepakatan seperti AFTA dan juga AEC. Melalui hubungan kerjasama yang kuat ini dapat menciptakan kawasan ASEAN yang mendorong kemajuan yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan global di kawasan ASEAN memberikan manfaat besar terutama dalam peningkatan ekspor dan investasi. Negara-negara anggota dapat memperluas pasar produknya ke berbagai negara, menarik investasi asing, dan memperkuat daya saing industri lokal. Selain itu, adanya kerjasama dan perjanjian perdagangan regional membuat proses ekspor-impor menjadi lebih baik dan lebih cepat dan lebih efisien melalui penyederhanaan bea cukai serta konektivitas logistik yang lebih baik. Integrasi ekonomi juga mendukung ketahanan pangan dan energi karena negara-negara ASEAN dapat saling memenuhi kebutuhan bahan pangan dan sumber energi secara lebih stabil, terutama saat terjadi gangguan pasokan global. Dengan demikian, perdagangan global membantu ASEAN menjadi kawasan yang lebih tangguh, produktif, dan saling terhubung secara ekonomi. Tantangan utama dalam perdagangan global ASEAN terletak pada kesenjangan ekonomi antar anggota, di mana negara maju seperti Singapura jauh lebih unggul dibandingkan negara berkembang seperti Laos atau Myanmar, sehingga manfaat perdagangan tidak selalu dirasakan merata. Selain itu, terdapat risiko trade diversion, yaitu perpindahan arus perdagangan ke negara-negara anggota ASEAN yang memiliki tarif lebih rendah. Sementara negara di luar kawasan kehilangan pangsa pasarnya yang bisa menimbulkan ketidakseimbangan baru. Hambatan non-tarif seperti perbedaan standar produk, prosedur administrasi yang rumit, serta kebijakan kosmetik yang belum seragam juga menghambat kelancaran arus barang dan jasa. Semua hal ini menuntut kerjasama yang lebih erat antara negara ASEAN agar integrasi ekonomi benar-benar efektif dan adil bagi seluruh anggotanya.